partisipasinya yang banyak. Artinya partisipasinya juga harus harus banyak ya. Partisipasi contohnya apa? Kalau misalkan saya nanti bertanya kepada Bapak dan Ibu pasti kan bisa menjawab gitu ya. Kalau ada hal-hal yang Bapak dan Ibu nanti mau tanyakan juga, boleh tanyakan. Oke, coba saya mau tes dulu partisipasinya. Bapak Ibu hari ini hari apa? Ya, takutnya lupa hari ya. Oke, dan Bapak dan Ibu siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Kalau tadi saya lihat banyak sekali kepengurusan-pengurusan yang sudah terbentuk ya di GPIA Banten. Coba saya mau tes dulu dari Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menyebutkan selain pendeta? Berarti ada ya selain pendeta ya, ada aktivis ya. Berarti selain pendeta, siapa yang bisa menyebutkan 4 nama pendeta yang ada di GPIA Banten? 4 aja loh, tadi banyak. Ya coba silakan. Ya, boleh berdiri? Salah. Pendeta Salamnya ini Benar namanya? Iya benar. Ya satu. Coba. Ibu Pendeta Lydia Budi, Setia Budi. Iya benar ya. Oke, 2. Yang solanya dong. Pendeta Mudawati Siregar. Benar? Iya 3. Satu lagi. Saya siapa? Ibu Pendeta Elizabeth Budi. Betul ya. Iya, sebentar dulu ya. Wow, luar biasa ya. Berarti saling kenal satu sama lain ya. Oke, berarti ini yang pertama yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, untuk memaksimalkan materi yang saya berikan, penting juga untuk kita open mind. Ayo semua bilang open mind. Iya, penting untuk kita bisa membuka pikiran kita karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan diri hadir hari ini di sini. Tapi kalau dengan pikiran yang tertutup, apa yang saya sampaikan tidak akan powerful, tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada gunanya Bapak dan Ibu duduk berjam-jam, bahkan berpuluh-puluh jam sekalipun. Kalau dengan pikiran kita yang tertutup, materi yang saya sampaikan pun tidak akan diterima dengan baik, gitu ya. Nah, coba kelihatan dari mana pikiran kita terbuka atau tertutup? Ya dari wajah, dari body language-nya kita gitu ya. Dan yang paling kelihatan biasanya dari mata gitu ya. Kenapa mata? Kalau mata kita tertutup alias tidur, ya pasti pikiran kita ikut tertutup ya. Tapi saya yakin walaupun banyak aktivitas hari ini, Bapak dan Ibu tidak akan tertidur di sini ya. Oke, ini yang kedua. Dan yang ketiga, penting untuk kita take action. Ayo semua bilang action. Iya, jadi kalau tadi kita sudah berpartisipasi, sudah open mind, kita juga harus perlu take action. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tidak bermanfaat kalau tidak dilakukan, gitu ya. Nah, bermanfaat kalau Bapak dan Ibu bisa take action. Nah, ini terus planning yang saya bagikan. Yang pertama tadi apa? Iya, yang kedua? Dan yang ketiga? Yes, tepuk tangan luar kita semuanya Bapak Ibu. Yes. Oke, nah Bapak Ibu berarti boleh next. Nah, penting untuk Bapak dan Ibu juga tahu tujuan Bapak dan Ibu hadir di sini. Kalau di awal tadi saya sudah bertanya kepada Bapak dan Ibu, pastinya ada tujuan-tujuan yang lebih jelas, yang lebih detail. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu boleh menuliskan minimal 3 tujuan Bapak dan Ibu untuk hadir di sini. Kenapa Bapak dan Ibu hadir di sini? Karena ini penting. Kenapa tujuan itu penting? Sama seperti Bapak dan Ibu naik taksi. Siapa di sini yang pernah naik taksi? Ya, hampir semuanya pasti gitu ya. Biasanya kalau Bapak dan Ibu naik taksi, apa sih yang ditanya sama sopir taksinya? Yes, mau kemana Mbak? Mau kemana Mas? Kalau Bapak dan Ibu jawab, nggak tahu mau kemana. Apa yang terjadi? Iya, bingung nanti sopir taksinya. Pasti sopir taksinya merasa, wah ini kayaknya penumpang nggak jelas, ya udah diturunkan aja, saya cari aja penumpang yang jelas gitu ya. Atau mungkin sopir taksinya merasa, wah kayaknya bapak ini, ibu ini orang baru nih di sini. Ya udah deh nggak apa-apa, saya bawa aja muter-muter. Kalau muter-muter dibawa artinya waktunya habis, uangnya juga habis, harganya semakin naik gitu ya. Terus kita diturunkan di tempat semula kita naik tadi. Artinya mungkin kita merasa nih, wah saya sudah melakukan banyak hal perasaan, tapi kok stuck di sini-sini aja? Ya itu mungkin kita bisa koreksi. Apakah kita selama ini
menyadari apa yang menjadi tujuan kita, gitu ya. Nah, saat ini juga Bapak dan Ibu boleh mungkin tuliskan di handphone, gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak dan Ibu hari ini hadir di sini? 2 saja cukup, 2 saja cukup. Kalau mau lebih juga boleh. Oke, saya kasih waktu kepada Bapak dan Ibu 2 menit untuk menuliskan 2 tujuan Bapak dan Ibu hadir hari ini di sini. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Kalau mau dihafalin di dalam kepala juga boleh ya. Sudah? Yang sudah boleh angkat tangannya dong. Coba yang sudah. Wah, berarti masih banyak yang belum. Yang belum? Berarti sudah semua dong. Karena gak ada yang angkat tangan yang belum ya. Yang belum ada? Oh, enggak ada. Berarti sudah semuanya. Oke, kalau gitu berarti saya ingin Bapak dan Ibu supaya bergerak sedikit ya. Walaupun saya tahu sudah lumayan agak sedikit susah bergerak, tapi saya yakin Bapak dan Ibu bisa lebih lincah gitu ya. Coba saya ingin Bapak dan Ibu pilih temannya berdua-berdua. Kalau bisa jangan yang di sampingnya. Jadi bisa bergerak dari kursi. Pilih temannya berdua-berdua. Bapak dan Ibu bisa sharing apa yang menjadi tujuan Bapak dan Ibu hari ini hadir di sini. Coba berdua-berdua langsung. Berdua-berdua, kalau mau move boleh. Move ke teman yang di samping kiri atau samping kanan boleh. Coba. Kalau ganjil Bapak Ibu bisa bertiga ya. Kalau misalkan ganjil bisa bertiga. Oke, semuanya sudah dapat tim? Sudah dapat tim? Ya, siapa yang belum dapat tim? Ya, kalau misalnya ada ganjil, gak apa-apa. Bapak dan Ibu bisa bertiga ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, sekarang karena Bapak dan Ibu punya tim berdua-berdua ataupun kalau ganjil bisa bertiga, tentukan dulu siapa A, siapa B. Ya, siapa tim A, siapa tim B. Karena ada 2 grup kan, 2 tim kan, A dan B. Coba, siapa yang A? Ya, yang B. Sekarang A, semuanya A angkat tangannya. Coba semua yang A angkat tangan. Yang A. Ya. Oke, yang A coba bilang ke B. B. Kamu sharing duluan ya. Oke, sekarang berarti yang sharing duluan itu adalah B. B dulu sharing 1 menit ya. Dan habis B sharing gantian ke A tujuannya. Oke? Berarti saya kasih waktunya 2 menit untuk Bapak dan Ibu sharing. Boleh, silakan. 2 menit dimulai sekarang. Kenapa tujuan Bapak dan Ibu hadir di sini? Bapak dulu tulis. Boleh, silakan. Yang kedua, katanya seminar. Ya udah. Udah sama kita. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah coba bilang ke temannya thank you for sharing. Terima kasih Om. Oke, saya mau minta partisipasinya dong karena tadi ada partisipasi gitu ya. Seberapa banyak yang kita mendapatkan tergantung dari seberapa banyak yang kita berikan. Oke, coba saya ingin ada 2 orang berpartisipasi maju ke depan untuk sharing apa tujuannya hadir di sini. Boleh? 2 orang siapapun boleh. Ya Bapak Ibu? Oke, berarti dari sebelah kiri saya, siapa yang mau sharing?
Yuk. Ya, silakan Ibu. Oke. Siap. Iya, Ibu panggilannya Ibu siapa? Ibu Lalai. Oke, Ibu Lalai. Ibu Lalai. Nah, sebelum Ibu Lalai sharing, kita mau kasih power rush dulu. Jadi kita transfer energi positif kita untuk Ibu Lalai. Ya, caranya adalah kalau saya bilang power rush untuk Ibu Lalai, kita akan bilang bersama-sama 1, 2, 3, wush. Energinya ya, dilempar energinya. Yuk berarti power rush untuk Ibu Lalai. 1, 2, 3, oke, silakan. Kebersamaan dalam keluarga Banten dalam merayakan Paskah. Terus keduanya menambah wawasan dan pengetahuan bagi hamba-hamba Tuhan. Iya. Terima kasih Ibu Lalai, tepuk tangan untuk Ibu Lalai. Iya. Coba berarti Bapak Ibu bisa bilang ke Ibu Lalai thank you for sharing. Yes. Oke, berarti dari sebelah kanan saya. Dari sebelah kanan atau tengah boleh. Nanti semua dapat giliran kok. Sebelah kanan. Ini yang mudah dulu, nanti ada yang sulit soalnya. Ya, sebelah kanan siapa yang mau sharing? Anak-anak muda, yuk. Pasti bisa kamu. Yuk boleh, siapapun boleh. Yuk. Sebelah kanan atau yang di tengah deh, yang di tengah boleh. Yang di tengah. Silakan. Ya, yang depan. Ya, sudah ya. Panggilannya Ibu siapa? Ibu Tias. Oke, berarti coba teman-teman kita berikan power rush untuk Ibu Tias. 1, 2, 3. Silakan Ibu Tias. Oke. Oke. Tadi yang Ibu Lucy bilang tujuannya datang ke sini ingin lebih banyak tahu tentang public speaking, dan yang kedua ingin tahu hal-hal yang baru untuk bisa dilakukan di hidup sehari-hari gitu. Apalagi guru sekolah minggu. Iya, pelayanan sekolah minggu ya Bu. Weh, keren. Sip. Ada lagi? Sudah, gitu aja. Ya, tepuk untuk Tias. Iya. Oh, luar biasa. Ya, 3, 2, 1 bisa bilang? Iya. Oke. Wah, oke. Kalau gitu berarti nanti yang sebelah kanan ada giliran ya. Ya, tunggu. Oke, kalau gitu berarti Bapak Ibu boleh next. Nah, sebagai seorang pembicara mungkin banyak sekali yang kita hadapi gitu ya. Apakah ada Bapak Ibu yang hadir di sini pernah ketika berbicara depan umum merasa gugup atau grogi, nervous? Ada yang pernah merasa? Yes, pasti ya, pasti Bapak dan Ibu pernah merasa ada yang namanya grogi, takut atau mungkin nervous, atau mungkin yang kedua Bapak dan Ibu ngerasanya nggak grogi lagi sih, nggak takut karena Bapak dan Ibu sudah terbiasa. Tapi masalah yang kedua hadir. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu bisa ngomong lancar di depan, tapi audiensnya tidur gitu ya, atau audiensnya boring, ngantuk. Nah, hari ini kita akan coba belajar bersama-sama bagaimana menjadi seorang pembicara yang luar biasa pastinya. Pembicara yang bisa nggak hanya menyampaikan saja, tapi apa yang disampaikan itu bisa diresapi gitu ya, atau bisa diterima audiensnya kita, nggak cuma diterima tapi bisa dilakukan. Ini yang paling penting, yaitu take action gitu ya. Nah, makanya hari ini kita ingin belajar menjadi pembicara yang luar biasa. Oke, coba boleh colek kiri kanannya, friend. Ya, hari ini kita belajar menjadi pembicara yang luar biasa. Iya, semangat ya. Berarti hari ini saya akan bagikan satu formula baru untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadi formula hari ini yang saya mau bagikan adalah I am a speaker and a leader. Ayo semua katakan bersama-sama setelah saya, I am a speaker and a leader. Iya, coba sekali lagi. Iya, terakhir
terakhir 2 kalimat lebih semangat lagi. Ya, nah sebagai seorang pembicara Bapak Ibu, kita adalah pemimpinnya. Kalau kita pemimpinnya, artinya harus banyak usaha yang kita lakukan Bapak Ibu. Mulai dari mempersiapkan materinya kita, mempersiapkan fisiknya kita. Fisik penting dipersiapkan? Penting gitu ya. Nah, tiba-tiba Bapak dan Ibu mau maju ke depan, suaranya nggak ada gitu ya. Nanti audiensnya bingung atau capek ngedengerin apa gitu ya. Jadi fisik juga perlu dipersiapkan. Apalagi yang perlu dipersiapkan? Mentalnya kita perlu juga dipersiapkan dengan kita latihan terus menerus gitu ya. Dan bagaimana caranya mempersiapkan? Satu formula lagi yang saya mau berikan kepada Bapak dan Ibu, yaitu adalah participation equals to value. Ayo semua bilang. Iya, seperti yang saya infokan tadi Bapak Ibu di awal, seberapa banyak yang kita mau dapatkan itu tergantung dari seberapa banyak yang kita berikan, gitu ya. Audiensnya kita akan mendapatkan sesuatu hal yang banyak kalau kita sebagai seorang pembicara juga punya pengetahuan yang banyak. Materi yang kita persiapkan benar-benar harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin, gitu Bapak Ibu ya. Nah, boleh berarti dan cara partisipasi yang terlihat itu adalah salah satunya dari cara kita mengangkat tangan. Ya, coba saya ingin Bapak dan Ibu angkat tangannya semuanya. Ya, wow, luar biasa ya. Nah, angkat tangan itu terlihat dari partisipasi Bapak Ibu. Nah, angkat tangannya kita yang tadi saya lihat nggak ada lagi yang setengah-setengah segini, tapi rata-rata udah 3/4 dan 1 gitu ya. Udah totalitas. Nah, dari angkat tangan aja ini bisa menunjukkan kita orang-orang yang ordinary atau extraordinary, orang yang biasa aja atau orang yang luar biasa. Karena perbedaan orang yang biasa dan luar biasa cuma satu kata Bapak Ibu, yaitu ekstra, gitu ya. Orang yang biasa ya mungkin angkat tangannya seperti ini, tapi orang-orang yang extraordinary mereka akan angkat tangan juga seperti ini, gitu ya. Oke, nah boleh next. Dan apa yang saya bagikan hari ini Bapak Ibu sangat terbatas pastinya. Nah, penting untuk Bapak dan Ibu repetition. Nah, mengulangi apa yang saya berikan hari ini, baik itu dalam pelayanan Bapak Ibu mungkin di sekolah minggu, pelayanan mungkin di youth atau dimanapun gitu ya. Bapak dan Ibu bisa ulangi, bisa take action. Karena dengan Bapak dan Ibu ulangi pembelajarannya, itu akan tersimpan ke memori jangka panjang kita. Kira-kira minimal berapa kali kita ulangi untuk nempel di memori jangka panjang? Minimal itu adalah 5 kali Bapak Ibu. Jadi 5 kali pengulangan supaya kita bisa mengingat materinya dengan sangat baik, gitu ya. Nah, sama seperti ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa Bapak Ibu? Iya, 17 Agustus. Nenek kita atau mungkin yang benar-benar udah rentan gitu, udah usia lanjut usia. Kalau kita tanya ulang tahun negara Republik Indonesia pasti tahu. Kenapa? Ya karena repetition tadi, minimal 5 kali pengulangan, gitu ya. Nah, boleh next? Dan saya mau tanya dulu nih kepada Bapak dan Ibu, apa sih artinya public speaking? Karena hari ini kan kita belajar sedikit tentang public speaking. Menurut Bapak Ibu, apa sih artinya public speaking? Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum. Wah, namanya siapa? Derry. Oke, tepuk tangan dulu buat Derry. Yes, betul. Berbicara di depan umum. Nah, kalau berbicara depan umum, menurut Bapak dan Ibu, apakah public speaking itu adalah sebuah bakat atau skill? Skill ya, setuju ya, skill ya. Ya, karena banyak orang bertanya, wah, Coach Erta, kalau kita panggilannya di Meridiana pakai Coach gitu ya. Coach Erta, saya nggak ada bakat tuh ngomong di depan umum kayaknya gitu ya. Atau saya udah terlahir anaknya introvert, jadi saya nggak mau belajar public speaking karena menurut saya ini adalah bakat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah terlahir punya bakat seperti itu, orang-orang yang ekstrovert gitu ya, bagus. Tapi sebenarnya public speaking ini adalah sebuah skill yang bisa dilatih. Artinya, buat Bapak dan Ibu yang belum bisa atau mungkin yang masih takut atau yang mungkin masih malu atau mungkin Bapak dan Ibu suka ngeblank ketika ada depan umum, itu hal yang wajar. Saking wajarnya, bahkan ada sebutannya Bapak Ibu. Sebutannya itu adalah
glossophobia. Orang yang takut berbicara depan umum itu disebut dengan glossophobia. Ada 74% orang di dunia ini takut berbicara depan umum. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasakan grogi, takut, atau mungkin tiba-tiba ngeblank, itu hal yang wajar. It's okay, nggak apa-apa. Tapi Bapak dan Ibu biasakan aja untuk Bapak dan Ibu bisa belajar skillnya sedikit demi sedikit, gitu ya. Karena orang-orang introvert sekalipun kalau mereka belajar public speaking, ya pastinya bisa. Sama seperti Bapak dan Ibu berenang, gitu ya. Kalau misalnya saya mengajak, coba saya mau tanya dulu, siapa dari Bapak dan Ibu yang tidak bisa berenang seperti saya? Ada? Oh, ada ya. Oke, ada teman saya berarti. Nah, kalau misalkan saya ajak Bapak dan Ibu yang nggak bisa berenang, yuk kita berenang ke kedalaman 3 meter, kolam kedalaman 3 meter. Bapak dan Ibu kira-kira mau nggak? Ya nggak mau, takut tenggelam gitu ya. Tapi kalau misalkan saya bilang kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu, yuk kita belajar satu teknik untuk berenang. Kita belajar bersama-sama sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Setidaknya kita menguasai 1 gaya berenang. Terus saya ajak Bapak Ibu untuk berenang di kedalaman 3 meter. Bapak Ibu mau? Mau. Kenapa? Ya, karena Bapak dan Ibu merasa bisa, merasa mampu. Ya, sama seperti skill public speaking. Kalau Bapak dan Ibu sudah belajar skillnya, Bapak dan Ibu akan merasa bisa, akan merasa mampu, sehingga Bapak dan Ibu mau untuk berbicara depan umum, gitu ya. Oke, boleh next. Dan hari ini bagaimana caranya untuk kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk kita berbicara depan umum? Satu formula yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu yaitu adalah konten versus konteks. Ayo semua bilang? Ya, maksudnya gimana? Ketika kita mau berbicara depan umum Bapak Ibu, jangan hanya menyiapkan materi-materi saja. Materi aja memang cukup, materinya cukup gitu ya. Materi kita persiapkan dengan sebaik mungkin, bahkan kita cari-cari dari sumber lain, itu bagus. Tapi kita harus juga memperhatikan bagaimana cara penyampaian materi tersebut supaya bisa diterima oleh audiens. Cara penyampaian kita perhatikan dari apa? Dari intonasi kita gitu ya, dari body language-nya kita, dari eye contact-nya kita. Jangan sampai nanti kita ngomong ke semuanya nih di depan gitu ya, tapi eye contact-nya kita ya ke bawah atau ke atas atau mungkin ke 1 orang doang gitu ya, ke 1 orang saja. Nanti orang tersebut merasa terintimidasi ya kan. Kalau tatapan saya hanya ke ibu yang di sini, ya udah pasti merasa kenapa ya saya ya gitu ya. Nah, tapi kita harus bisa mempersiapkan cara penyampaian materi kita harus seperti apa gitu ya. Ini penting untuk kita perhatikan, gak cuma kontennya aja, gak cuma isinya aja, tapi juga konteksnya gitu ya. Dan hal yang perlu kita lakukan juga sebagai seorang public speaker yaitu adalah energi. Kalau di awal tadi saya sudah infokan kepada Bapak dan Ibu, kita harus punya energi karena energi ini ditularkan gitu ya, tertular, bisa menularkan orang-orang di sekitar kita. Energi ini juga bisa menarik perhatian dari audiensnya kita. Jadi penting sekali untuk kita punya energi yang luar biasa. Nah, kebayang nggak kalau Bapak dan Ibu membawakan materi tapi seperti ini? Ya, kebayang nggak? Audiensnya seperti apa nantinya, gitu ya? Pasti audiensnya juga akan boring. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu punya energi yang semangat, senyum, ya, kasih eye contact yang baik, gimana, lucu Bapak Ibu? Pasti menarik perhatian, gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk kita punya energi. Nah, saya mau tanya dulu kepada Bapak dan Ibu, kira-kira energi yang dipunya oleh seorang pembicara itu harus berapa persen? Berapa kira-kira? 100, ya, 300% Bapak Ibu. Jadi energi yang harus dipunya oleh seorang pembicara itu harus 300%. Harus berapa? 300%. Ya, 300%. Kenapa 300%? Karena sebagai seorang pembicara harus benar-benar punya 100% dalam dirinya. 100% itu ditularkan ke ruangan ini dan 100% itu ditularkan ke audiens. Jadi pembicara itu harus punya 300%. Gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu, audiens Bapak dan Ibu semuanya bisa merasakan kehadiran Bapak Ibu ada di panggung. Ya, karena sangat penting, apalagi di 2 atau 3 menit pertama, penting sekali
audiens Bapak Ibu merasakan kehadiran Bapak Ibu sebagai seorang pembicara. Karena kalau di 2-3 menit sudah tidak merasakan kehadiran, nanti yang ada sampai akhir pun ya nggak akan ditangkap apa yang kita sampaikan, gitu ya. Walaupun materinya sangat bagus sekalipun, tapi kalau misalnya audiensnya sudah tidak merasa ada kehadiran di tengah-tengahnya, ya nggak akan tertangkap materinya dan nggak akan diterima dengan baik oleh audiens kita, gitu ya. Jadi gimana caranya untuk kita punya energi yang sangat baik dan yang sangat positif? Adalah kita harus punya antusias yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Ingat, berarti sebagai seorang pembicara tadi kita adalah pemimpinnya. Selain kita mempersiapkan segala sesuatunya, satu hal yang harus kita tanamkan Bapak Ibu, kita tidak boleh overthinking. Misalkan Bapak dan Ibu merasa, wah saya sudah siapkan nih materi, tapi pas Bapak dan Ibu mau maju ke depan, aduh gimana ya kalau nanti saya lupa. It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu hal yang wajar, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Semakin Bapak dan Ibu terbiasa maju ke depan, semakin Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan kekayaan-kekayaan. Berupa apa? Nggak cuma berupa uang, nggak cuma berupa materi, tapi berupa pembelajaran, berupa pengalaman, gitu ya. Jadi boleh next coach, ya next lagi. Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu coba membuat ultimate topic. Maksudnya gimana? Jadi kalau dalam belajar biasanya ujian dulu, kalau di sekolah gitu ya, ujian dulu baru belajar dulu, atau belajar dulu baru ujian? Iya, kalau di sekolah biasanya kita belajar dulu baru ujian gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan, kita ujian dulu baru belajar, atau belajar dulu baru ujian? Iya. Biasanya ujian dulu datang baru kita belajar dari ujian tersebut gitu ya. Nah, sama hari ini, kalau tadi saya mungkin memulai dari energi saja, belum ada teknik-teknik public speaking yang kita pelajari. Saya ingin Bapak dan Ibu berarti ujian dulu, baru nanti kita belajar memasukkan tekniknya. Jadi maksudnya seperti apa? Bapak dan Ibu boleh membuat ultimate topic. Jadi kayak misalnya Bapak dan Ibu pikir nih, apa kira-kira yang ingin saya sampaikan ya kalau saya jadi pembicara. Nah, kalau Bapak dan Ibu sebagai pendeta ya nggak apa-apa, boleh dengan nats Alkitab dan yang lain. Kalau Bapak dan Ibu seorang guru sekolah minggu juga boleh, atau mungkin ketua pemuda dan yang lain boleh gitu ya. Misalkan Bapak dan Ibu bagikan tentang 3 tips untuk bersyukur. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Dibuat dulu secara singkat, nggak usah dijabarkan Bapak Ibu gitu ya. Tapi pikirkan dulu temanya apa, dan bisa buatkan 3 hal yang dilakukan untuk melakukan tema Bapak Ibu tersebut gitu ya. Setelah itu nanti kita akan coba memasukkan teknik-teknik public speaking ke dalamnya. Oke? Nah, saya kasih waktu kepada Bapak dan Ibu 3 menit ya. 3 menit untuk Bapak dan Ibu memikirkan tema apa yang Bapak dan Ibu ingin buat, dan apa 3 garis besarnya. Oke, 3 menit berarti saya mulai dari sekarang. Silahkan Bapak Ibu. Boleh tulis di handphone, atau kalau mau tulis di buku juga boleh. Ujian dulu ini ya. Bebas ya, temanya Bapak Ibu apapun boleh. Kita akan belajar singkat tentang full body communication. Ini satu teknik dasar tentang berkomunikasi. Ada namanya full body communication. Ayo semua bilang full body communication. Iya, ada 3 elemen dasar yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sebagai seorang pembicara. 3 elemen dasar tersebut, yang pertama adalah perlu kita perhatikan tentang words.
atau kata? Ayo semua bilang kata. Iya, kata atau materi. Kalau kita sebagai seorang pembicara perlu menyiapkan materi, Bapak Ibu? Perlu? Yes, perlu menyiapkan materi, gitu ya. Tapi ingat, Bapak Ibu jangan terlalu overthinking seperti yang tadi saya sebutkan. Bapak dan Ibu sudah persiapkan materinya, sudah latihan. Jangan terlalu overthinking, aduh yang saya sebutkan ini benar nggak ya? Atau mungkin ketika Bapak dan Ibu turun dari panggung, aduh tadi saya ada kelupaan nih. Itu oke, nggak apa-apa. Itu jadi pembelajaran untuk kita. Karena words ini juga peranannya itu hanya 7% Bapak Ibu kalau dalam elemen dasar public speaking, gitu ya. Dan yang kedua itu adalah intonasi. Ayo semua bilang intonasi. Nah, intonasi ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Penting ya. Kebayang nggak kalau tadi saya ada di depan ini, saya hanya bilang, Bapak Ibu apa kabar? Saya Coach Erta hari ini. Ya, pasti Bapak dan Ibu 5 menit pertama langsung tidur gitu ya. Jadi penting untuk kita lihat dan kita latih intonasi kita. Karena kata yang sama diucapkan dengan intonasi yang berbeda, pengertiannya bisa berbeda, maknanya bisa berbeda. Kalau katanya sama kita ucapkan dengan intonasi berbeda. Sama kayak satu kata aja, misalkan kata aduh gitu ya. Coba kalau saya bilang aduh, kira-kira saya kenapa Bapak Ibu? Iya, mungkin sakit atau kelupaan sesuatu gitu ya. Aduh gitu. Iya sakit. Aduh. Itu kira senang, dapat hadiah mungkin gitu ya. Itu baru satu kata, kita ucapkan dengan intonasi yang berbeda, pengertiannya udah berbeda, apalagi dengan kalimat, apalagi dengan paragraf. Jadi penting untuk Bapak dan Ibu juga latih untuk intonasi ketika berbicara depan umum. Dan yang ketiga elemen dasarnya adalah body movement atau body language. Ayo semua bilang body movement. Iya, gerak tubuhnya kita. Gerak tubuhnya kita ini sangat penting kita perhatikan. Bahkan ini peranannya 55%. Ya, makanya sebagai seorang pembicara berarti nggak cuma menyiapkan kata-katanya saja, nggak cuma intonasinya saja, tapi juga body movementnya kita, body language-nya kita ke audiens kita. Berupa apa? Ya berupa gerak penguasaan panggung kita, berupa tangan, kaki, eye contact-nya kita. Ini sangat penting untuk kita latih. Karena peranannya itu 55% Bapak Ibu. Nah, seorang pembicara itu harus menarik. Harus apa? Iya, menarik itu gak cuma dari pakaian saja Bapak Ibu, atau dari make up dan lain-lain. Tapi menarik itu salah satunya adalah dengan body language-nya kita, gitu ya. Karena dengan kita punya body language ini menarik perhatian audiensnya kita. Jadi ini 3 elemen dasar yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kata. Yang kedua intonasi. Dan yang ketiga tepuk tangan dulu buat kita semuanya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu berarti kita akan coba belajar singkat tentang ketiga teknik ini. Kita masukkan di dalam kita berkenalan. Tapi bukan berarti nanti Bapak Ibu ketika kenalan dengan orang baru di luar pakai teknik tersebut, bukan ya? Bukan. Kita hanya saja melatih 3 hal tersebut, dari words, intonasi, dan body language. Ya, jadi words-nya itu adalah hai semuanya, nama saya, itu adalah words-nya. Intonasinya berarti bisa pakai intonasi yang lebih tinggi. Hai semuanya, nama saya, sebutin nama masing-masing, gitu ya. Untuk body language-nya atau body movement-nya berarti ini anggaplah semua audiensnya Bapak Ibu dari kiri ke kanan Bapak Ibu berarti bisa disapa. Caranya, hai semuanya, nama saya, taruh di dada tangannya. Terus untuk nama Bapak dan Ibu sebutkan dengan gaya masing-masing. Boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini boleh, gitu ya. Jadi, hai semuanya, nama saya